Kembali bersama kami, Presiden Joko Widodo melemparkan kode mengenai sosok capres yang akan didukungnya pada Pilpres 2024 dari sejumlah nama yang mencuat. Nama Ganjar, Erik berpeluang meraih suara tertinggi dibandingkan kandidat lain. Meski Pilpres 2024 masih jauh, sejumlah pihak mulai mendeklarasikan dukungan kepada sejumlah tokoh. Terbaru, relawan Benteng Ganjar Indonesia mendukung Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden di 2024. Seiring dengan memanasnya isu pencapresan ini, Presiden Joko Widodo juga ikut berkomentar. Jokowi meminta tak usah terburu-buru menentukan dukungan. Namun di sisi lain, Jokowi dianggap melempar sebuah kode soal sosok salah satu capres yang dijagokannya saat menghadiri Rakernas 5 Projo di Magelang 21 Mei lalu. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini, sudah dibilang jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Diketahui Rakernas 5 Projo dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan Bupati Magelang serta anggota One Team Press. Berdasarkan lembaga survei indikator, nama Ganjar Pranowo menjadi calon yang memiliki elektabilitas tertinggi, yakni 27,6%, kemudian disusul Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sementara Erick Thohir dipilih 2,4% responden. Lembaga survei indikator juga mensimulasikan pasangan calon presiden dan wakil presiden di 2024. Hasilnya, pasangan Ganjar Erik meraih elektabilitas 32,2%. Begitupun dengan hasil survei Carta Politika, pasangan calon Ganjar Erik juga mengalahkan pasangan Anies Ahaye dan Prabowo Puan. Ganjar Erik dipilih oleh 33,9 responden, sementara Anies Ahaye 26,2%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Joko Widodo disebut-sebut melemparkan kode mengenai sosok capres yang akan didukungnya pada Pilpres 2024 yang tak lain adalah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan kode Presiden seakan menguatkan elektabilitas Ganjar yang makin moncer belakangan ini. Kita akan membahasnya bersama Dede Prayudi, Waketum Teman Ganjar yang sudah hadir bersama kami di studio, dan melalui sambungan Zoom ada Mas Wasisto Raharjo Jati, pengamat politik BRIN. Selamat sore Mas Uki. Selamat sore. Selamat sore juga untuk Mas Wasisto. Selamat sore Mas Wasisto. Baik, saya ke Mas Uki dulu. Kalau Anda melihat tadi tanggapan, banyak orang menafsirkan itu kode. Teman Ganjar sebenarnya melihat itu apa sih? Kalau dari sosok tadi Pak Jokowi dan kalimatnya itu. Kita lihat dari, kita nggak boleh lari dari konteks ya. Jadi konteks dari acara tersebut adalah acaranya Projo ya, salah satu organisasi relawan pendukung Jokowi yang terbesar se-Indonesia. Nah, di sana ada Pak Ganjar hadir ya. Di samping memang ada Pak Jokowi juga. Ada Pak Muldoko. Ada Pak Muldoko juga. Dan ketika Pak Jokowi berbicara, beliau mengatakan, jangan tergesa-gesa walaupun yang kita dukung itu ada di sini. Gitu, dan ya, kita melihat kalimatnya ya. Betul. Dan kita melihat bahwa sudah bukan rahasia umum lagi bahwa elektabilitas Pak Ganjar itu yang paling tinggi di hampir semua survei yang ada. Itu yang pertama. Lalu kita juga nggak bisa menutup diri lagi bahwa sudah makin banyak dukungan dari arus bawah. Kelompok-kelompok relawan pendukung Pak Ganjar Pranowo ini, termasuk salah satunya adalah teman Ganjar, tempat di mana saya berkomunitas lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir, ini yang kita nggak bisa pungkiri bahwa terdapat kedekatan visi antara Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Maka tidak heran ketika kita sekarang temui banyak sekali yang tadinya adalah pendukung Pak Jokowi, gitu, dan mereka pada 2024 nanti harus menjatuhkan pilihan kepada siapa misalnya seperti itu, dan
banyak dari mereka menjatuhkan pilihan kepada Pak Ganjar. Karena apa? Karena kedekatan ideologis, kedekatan visi terhadap bagaimana. Jadi kalimat Pak Jokowi ya dalam tadi halal bihalal bersama Projo berarti kurang lebih menguntungkan untuk Ganjar. Kami menangkapnya dari teman Ganjar, kami menangkapnya itu adalah sinyal ya, sinyal yang sangat kuat sekali bahwa Pak Jokowi pertama memberikan dukungan secara tidak langsung kepada Pak Ganjar, dan yang kedua di situ juga sebetulnya ada nasihat. Ojo ke susu itu? Ojo ke susu. Jadi kami teman-teman di teman Ganjar dan relawan-relawan lain juga mendengarkanlah nasihat dari Pak Jokowi. Baik, Mas Uki, saya ke Mas Wasisto. Mas Wasisto, kalau dari teman Ganjar melihat itu sebagai sinyal kuat, kode keras seperti itu. Kalau Anda sebagai seorang pengamat politik, bagaimana Anda menelaah atau memahami kalimat yang dilontarkan Pak Jokowi? Ya, baik. Terima kasih. Kalau yang saya pahami, makna ojo ke susu itu juga memang bisa diartikan sebagai bentuk suatu kehati-hatian. Ya. Apalagi kan kalau soal berbicara mengenai nominasi capres kan kita harus melewati yang namanya parliamentary threshold, di mana 25% suara nasional dan 25% kursi DPR dan 20% suara nasional itu menjadi taruhannya. Nah, saya pikir memang ada sinyal positif kedekatan Pak Ganjar dengan Pak Jokowi karena beliau sama-sama berdua dari Jawa Tengah. Namun kita juga harus perlu melihat realita bahwa nominasi capres itu memang dilakukan oleh partai politik dan koalisinya. Baik. Jadi saya pikir di sini ada sinyal pula kehati-hatian untuk melangkah ke depan, jangan sampai terbawa euforia sesaat. Kurang lebih demikian. Oke, apakah kehati-hatian ini karena kaitannya tadi Jokowi punya pilihan, tapi beliau juga kita tahu kader parpol, jadi memang harus sangat hati-hati ketika mengungkapkan atau memberikan statement terkait 2024? Saya pikir iya ya, karena di Pak Jokowi kan bukan dalam kapasitas sebagai seorang kingmaker. Oke. Itulah ya. Mohon maaf, silakan Pak Wasisto, tadi agak kurang jelas maksudnya apa? Kalau yang kita lihat sekarang ini kan Pak Jokowi itu bukanlah dalam kapasitas sebagai seorang kingmaker ya, yang bisa berpotensi mendudukkan seorang menjadi pemimpin yang baru. Nah, dan beliau hanya seorang kader partai tertentu. Oke, tapi seberapa besar menurut Anda atau statement atau dukungan dari seorang Jokowi yang akan mempengaruhi popularitas ataupun elektabilitas seorang calon di 2024? Saya pikir karena sekarang Pak Jokowi itu masih dianggap sebagai sosok yang sangat populer, tentu preferensi beliau ini akan menjadi suatu dukungan sangat politis ya bagi calon tertentu ya. Apalagi dengan bahasa simbol tertentu. Nah, saya pikir di sini akan berdampak positif pada popularitas suatu tokoh tertentu yang dimana beliau mengeluarkan statement tertentu misalnya. Kalau kalimatnya Pak Jokowi masih kita elaborasi. Apakah kalau Anda sendiri secara personal melihat, apakah memang beliau tadi senetral mungkin atau memang agak condong? Ada berapa persen memang mengarah ke Ganjar? Tapi kita tahu yang hadir juga bukan hanya Ganjar, ada Pak Muldoko dan beberapa tokoh lain. Saya pikir kalau dalam analisa saya mungkin 60% hati-hati ya. 60%? Menunjukkan kehati-hatian ya daripada 60% untuk sinyal positif. Karena di situ kan lebih pada momen silaturahmi ya, momen nominasi kandidat. Jadi saya pikir konteks kehati-hatian itu lebih ditonjolkan kalau dalam kacamata saya ya. Baik, kalau ya kita ke Basuki, kita tahu bahwa elektabilitas ya, popularitas orang Ganjar cukup tinggi, bahkan sangat tinggi di beberapa kalau kita bandingkan dengan nama-nama lain. Bagaimana teman Ganjar melihat bahwa tren positif ini terus berlanjut dan apa yang dilakukan agar ya kita harus jaga track ini seperti itu? Baik. Salah satu dari pokok deklarasi teman Ganjar yang tempo hari kami dideklarasikan pada bulan Mei 2021 tadi lalu itu adalah kami akan terus melakukan segala upaya ya, upaya moral, artinya ini bersifat dari bawah ya, grassroots level
yang terbaik untuk mewujudkan pokok-pokok di atas yang tadi, yakni melalui terpilihnya Pak Ganjar sebagai Presiden RI 2024-2029. Nah, kalau kita menginginkan Pak Ganjar untuk terpilih, maka sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh konstitusi, maka di sini ada 2 step. Yaitu step pertama adalah step pencapresan, lalu yang kedua adalah step memenangkan pertarungan pilpres ketika sudah dicapreskan. Nah, untuk menuju step pertama ini, teman Ganjar akan terus-terusan ya membuka diskursus atau akan terus-terusan menyadarkan masyarakat bahwa di sini loh ada sosok kepemimpinan nasional yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang menjunjung tinggi persatuan, yang kontra radikalisme, yang menjunjung tinggi demokrasi dan keadilan sosial di dalam diri Pak Ganjar. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di partai politik kemudian ikut menyadari kesadaran yang sama atau kita sebut kesadaran kolektif ya. Dan merekalah yang memiliki otoritas untuk mencalonkan Pak Ganjar. Jadi dari sisi kami, dari sudut pandang relawan, kami tidak akan mungkin ya head to head confronting dengan partai politik. Oke, apapun yang terjadi di luar sana tadi, kalau kita lihat dinamikanya memang sangat dinamis ya. Jadi tadi bahwa tidak ingin head to head dan sesuai juga pesan Pak Jokowi, ojo ke susu. Ojo ke susu, betul. Kita ikuti dulu ritmenya nanti, walaupun 2024 less than 2 years, sangat singkat kalau kita lihat. Oke, kita jeda dulu. Mas Uki dan juga Mas Wasito tetap bersama kami, pemirsa.